Tentu saja dengan kata-kata begitu ya mesti marah. Nah, saudaraku sekalian, dari ayat-ayat ini tadi Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasul pun mulai zaman kaumnya Nuh, ya kan Nuh kesini kan akhirun kan, berarti kan termasuk pada kita, maka diberitakan ternyata mereka juga mendustakan yang disampaikan itu, yang mendustakan ayat-ayat. Karena waktu itu Nuh juga bertindak selaku Rasul, tentu saja yang disampaikan juga ayat-ayat yang datang dari Allah. Nah, kalau kita melihat sekilas dari beberapa ayat tadi, bahwa hampir ya, semua manusia itu sejak dahulu sampai sekarang itu hanya berputar-putar, berjalan nanti terus balik lagi, berjalan balik lagi gitu loh, berputar-putar. Nah, di sini kan Nabi diolok-olok, Rasul dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir. Nah, yang sangat mengherankan dan menyedihkan bahwa ketika satu ayat saja disinggung oleh orang yang non-Islam, marahnya luar biasa. Tetapi ketika ayat-ayat itu berusaha untuk dipelajari dan dipahami oleh orang Islam sendiri, tujuannya untuk membimbing umat Islam, tetapi malah kadang-kadang dikatakan sesat, menyesatkan. Dan ini gimana? Ini apa tidak berlawanan dengan pikirannya sendiri? Ya, kan kita sering mendengar hal seperti itu. Padahal sebenarnya ketika disampaikan kemudian terjadi kesalahan, kan sesama muslim bersaudara, sesama mukmin bersaudara, kan harusnya dikoreksi, dikusikan, ah mas itu salah, pak itu salah, yang benar begini, kan harusnya gitu. Ya kan akhirnya nanti orang yang mendengar itu bingung, loh, yang benar itu yang mana ya? Kok semuanya mengaku benar? Saudara sekalian, kita akan melihat ayat-ayat berikutnya bahwa bagaimana ketika Nabi diolok-olok, kemudian Rasul dikatakan tukang sihir dan orang gila. Apakah kira-kira Nabi marah? Lah, sebelum marah itu Allah sudah mencegah dulu gitu loh. Yang udah dicegah dulu. Nanti nak marah, baca demo nanti repot. Maka dicegah dulu. Ya, coba perhatikan surat 6 ayat 33, 34 dan 35. Supaya Rasul itu tidak marah. Qad na'lamu innahu la yahzunukal ladzi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinadh dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa akan menyusahkan kamu, akan menyedihkan hatimu apa-apa yang mereka katakan itu. Ya. Padahal mereka bukan mendustakan kamu, tetapi orang-orang dolim itu menentang ayat-ayat Allah. Gitu loh. Jadi sebenarnya mereka itu bukan mendustakan kamu, tapi yang ditentang itu ayat-ayat Allah. Tetapi Allah mengatakan, aku tahu hatimu itu sedih dan asli. Tapi dengan bahasa ini gak usah sedih. Coba ayat berikutnya. Allah menegaskan, ya. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu. Sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Tapi mereka itu sabar, tabah. Ya. Atas apa yang didustakan dan yang menyakitkan itu. Sebenarnya menyakitkan. Tetapi mereka itu tabah gitu. Rasul-rasul sebelum ini, sebelum Nabi Muhammad ya. Nah, sekarang ini sebelum kita. Ayat ini kan berlaku untuk manusia. Kemudian hatta atahum nasruna, hingga datang pertolongan dari kami pada mereka. Kalau sabar, tabah itu nanti ada pertolongan dari Allah. Ya. Terus kemudian wala mubatila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Artinya ayat ini merupakan kalimat yang dari Allah, tidak pernah ada perubahan. Kalau kamu tabah nanti akan ada pertolongan, maksudnya gitu pengertiannya.
Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu dari perkabaran para utusan, para rasul maksudnya gitu. Ini perkabaran yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya sabar atas apa yang mereka katakan. Jadi hatimu sakit itu Allah tahu gitu. Kamu dongkol itu ya tahu, anyel itu juga tahu. Ya. Terus kemudian ayat berikutnya. Kemudian menegaskan gini ya. Wa in kana kabura alaika i'raduhum fa inistata'ta an tabtaghiya. Apa? Di sini nafaqan fil ardi au sulama fis sama. Fata'tiyahum bi ayah. Jika terasa besar itu berat itu kan berat ya. Terasa berat tantangan mereka terhadapmu. Wah, aku nek kon sabar ya nggak bisa. Sekarang sabar tapi besok mendongkol lagi. Ini Allah kalau merasa berat tantangan mereka terhadapmu, maka jika engkau sanggup mencari terowongan di dalam bumi atau tangga atau penghubung ke langit atau ke angkasa, datangkan pada mereka itu dengan ayat. Allah bilang begitu. Terus kemudian ayat lanjutannya kan, walau sa'allahu la jama'ahum alal huda. Kalau Allah menghendaki, tentu mereka akan dikumpulkan atas petunjuk. Nah, kalau kamu begitu nanti dia tak kumpulkan, diberi petunjuk semua, apa kamu nggak malu? Saya bahasa gitu loh. Ya, maka kamu jangan begitu. Terus kemudian fala takunanna minal jahilin, maka kamu jangan termasuk orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, coba kita perhatikan. Jadi kata-kata apapun yang ditujukan kepada Nabi itu, kepada Rasul tadi, supaya Nabi atau Rasul itu sabar, tabah atas perkataan mereka. Nah, Rasul-Rasul zaman dulu juga diperlakukan seperti itu, mereka tabah. Lalu datang pertolongan kami. Kemudian lam badilali kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimat Allah. Berarti kalau memang kamu tabah, sabar, kita ditolong. Saudara sekalian, jenengan saya ingatkan dulu. Kemarin terjadi demo tanggal berapa? Nah, 4. Ini nek dadak kayak cilik. Terus digandeng. Ya. Apa artinya? Nanti saya tunjukkan banyak sekali simbol-simbol tentang Allah itu ditunjukkan pada waktu dari tsunami 14. Kita nggak pernah berpikir kan? Loh, bukan gaduk-gaduk, ini bener. Coba sekarang tak kasih tahu dulu ya. Sayangnya ada di sini ya, nanti nggak bisa ditampilkan. Nanti tak kasih tahu nanti. Tetapi gini, kebanyakan di antara saudara-saudara kita, di antara teman-teman kita ya, ketika melihat fenomena, wah itu Allah, itu berarti nanti malah dikeramatkan, padahal enggak. Semua apa yang diucapkan, misalnya kalau di waktu itu dulu di atas Candi Borobudur kan juga ada mendung berbunyi huruf Allah ya. Itu maksudnya supaya kita itu kembali kepada Allah, supaya ingat kepada Allah, maksudnya gitu. Karena selama ini kamu itu pergi dari Allah, seolah-olah kan gitu. Nah, ini kan juga begitu, Allah itu ada di sini. Kamu harus kepada Allah, jangan ojo karepmu dhewe, maksudnya kan gitu. Kalau analisa saya seperti itu. Ketika terjadi tsunami di Aceh juga ada gelombang itu membentuk huruf Allah. Saya juga punya rekamannya. Nih. Ada melon dibelah itu di dalamnya ada tulisan Allah. Nah gimana? Terus ada apa namanya? Rumah tawon itu membentuk huruf Allah juga. Itu kan bukan kebetulan. Kemudian di Jerman itu ada la ilaha illallah. Itu pohon. Nah, di hutan padahal itu. Membentuk huruf la ilaha illallah. Siapa yang bikin? Yang bikin Allah sendiri. Itu program alam yang melakukan. Nah, saudara sekalian. Dari ketiga ayat ini tadi bisa kita pahami bahwa sebenarnya Nabi sendiri sebagai Nabi dan Rasul juga istilahnya diwanti-wanti ya, dipesan oleh Allah itu supaya kamu jangan marah, sabar aja gitu loh. Rasul-Rasul zaman dulu sebelum kamu juga diperlakukan seperti itu, tapi sabar mereka, maka datang pertolongan kami.
Kan seperti itu. Nggak sabar terus nanti gimana? Nggak ada bedanya nanti. Ya. Saudara sekalian, ketika para rasul juga sudah diperintahkan oleh Allah seperti itu, oleh karena kita semua adalah termasuk pengikut rasul, maka jangan jadi orang yang bodoh gitu. Ojo jahil. Apa kembali ke jahiliyah lagi? Jahiliyah kan kebodohan kan? Di sini Allah mengatakan kok wala takunanna minal jahilin. Ya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang jahil, jangan bodoh. Kamu jangan masuk ke jahiliyah lagi. Jahiliyah itu nanti kan ada hukum rimba seolah-olah. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk mengadakan mentadabbur atau mentadabbur ayat-ayat ini lebih jauh lagi. Apa yang harus kita lakukan? Masalah nanti, wah kamu kalau nggak mau diajak ya berarti kamu bukan orang Islam. Ayat mana yang bilang begitu? Nggak ada. Nabi ini diperintah begini kok aku ngikuti Nabi ya, ikuti Rasul kok gimana? Ya. Coba kita lihat surat nomor 15 ayat 97 sampai 99 ya. Surat Al-Hijr 97. Walaqad na'lamu anaka yadiku sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu itu jadi sempit karena yang mereka katakan. Dadanya sempit kan sesek itu. Ngos-ngosan. Nah, ngos-ngosan kan sambil marah kan? Ya. Terus fasabih bihamdi rabbika. Waku minas sajidi, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud. Nah, nek dadamu sempit kamu bertasbih nanti akan longgar dadanya. Maksudnya gini. Nek kamu tambah marah itu tambah sempit. Semakin sesak. Nah, di sini Allah memberikan solusi, ya. Ketika dadamu sempit, mungkin kamu menahan marah itu, kamu segera bertasbih. Kemudian ayat berikutnya kan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah atau mengabdilah pada Tuhanmu hingga datang kepadamu kepastian. Nah, kamu masih begitu dalam hatimu belum ada kepastian. Kalau sudah ada kepastian dalam hati kita, mesti kita akan mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, mengikuti Allah, masih gitu. Apakah kita sudah ada kepastian? Kalau sudah ada kepastian tidak mungkin mudah tersinggung. Hatinya jernih. Pikirannya juga jernih. Nah, selama ini hati dan pikiran yang tidak sinkron akhirnya terjadi pertikaian di dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi kita nanti wah gini antara pikiran dengan hati berlawanan. Itu harus terjadi sinkronisasi antara pikiran dan perasaan. Rasio dan emosional. Hati nurani atau yahud qalbu itu ada di tengah-tengah dada. Bisa ada penyakitnya. Ya. Kalau dia sakit ya berarti kan karena kotor. Yang mudah marah itu ada kepala kita dipengaruhi oleh ego namanya. Ya. Hati itu nggak pernah marah. Kalau panjenengan coba hati saya begini, ternyata negatif itu berarti salah. Hati nggak ada yang negatif. Yang negatif mesti pikiran kita. Ya. Hati itu maunya bersatu, tapi ego inginnya berpecah belah. Hati maunya ngalah untuk menang, tapi ego yang penting aku menang. Beda. Nah, coba aja jangan pikirkan. Mungkin orang tidak pernah berpikir ke sana. Kebanyakan orang berkata-kata keras, lantang, padahal itu wah, didengarkan aja nggak nyaman. Andai kata nanti direkam kemudian kita mendengar rekaman kita sendiri, apa kita nggak malu? Allah saja maha penyantun, maksud kita tidak santun. Nah, gitu loh. Ya, saudara sekalian. Oleh karena itu, marilah kita terus-menerus belajar supaya mendapat kepastian tentang ayat-ayat itu.
Nah, syaratnya di situ tadi harus bertasbih dengan memuji Allah, kemudian sujud nanti lambang sholat. Ya. Dengan begitu nanti hati akan menjadi tenteram. Coba kita mau coba lihat ya, surat 24 ayat 30. Ini Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang yang menyatakan mukmin. Terjemahnya bisa dijadikan dua ya. 24 ayat 30. Surat Nur ya. Betul, sudah. Ya. Di sini kan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika kalakum innallaha khabirum bima yasnaun. Kalau yang terjemahan umumnya, katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Bahasanya rasanya kok saya nggak setuju ya. Kayaknya kurang enak didengar. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kalau setelah saya tadabbur itu gini, katakanlah untuk laki-laki yang mukmin agar merendahkan dari pandangan mereka, merendahkan pandangan, ya, dan menjaga kehormatan atau menjaga kesopanan mereka, menjaga kemaluan ini kita yang bagaimana caranya? Kalau menjaga kehormatan atau menjaga kesopanan kan jelas. Merendahkan pandangan tadi termasuk orang yang sopan, ya. Terus kemudian ayat lanjutnya kan, dalika askalahum. Nah, yang demikian itu lebih cerdas bagi mereka. Itu orang cerdas namanya. Nah, kalau misalnya orang ngomong aja sampai ke atas sana dan ngomongnya keras, nah, kan berarti tidak cerdas. Hatinya juga tidak cerdas. Cerdas itu bukan hanya kepala, tapi cerdas hatinya juga. Maka dia menjaga kesopanan. Ya. Kemudian innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah akan mengabarkan apa-apa yang mereka lakukan. Berarti kita diperintahkan untuk menjadi orang yang cerdas, sopan, merendahkan pandangan. Ya. Sudahkah kita melakukan seperti itu? Mesti kita berusaha untuk mengaplikasikan ayat-ayat itu supaya menjadi orang yang cerdas dan sopan. Coba kita lihat sebagian dari ayat-ayat yang dulu ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, ya. Surat Luqman itu surat nomor 31 mulai ayat 17 sampai 19 ya. Nanti untuk melihat ini tadi merendahkan pandangan, menjaga kesopanan tadi 31 ayat 17, 18 dan 19. Di sini kan, ya bunaya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Perintahnya juga aqimis sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Jadi di sini kan, wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, terus kemudian ayat lanjutannya kan, wasbir ala ma'asobat, dan sabarlah, tabahlah atas apa yang menimpa kamu. Yang menimpa itu apa saja, banyak yang menimpa itu kamu harus tabah, harus sabar. Mungkin berupa perkataan, menimpa mungkin kesulitan, mungkin apa saja, itu harus tabah. Ya. Inna dzalika min azmil umur, bahwa yang demikian itu merupakan ketegasan urusan. Urusan yang tegas seperti itu, menimpa kamu ya kamu harus tabah. Jangan nanti lari ke sana, lari ke sini. Tabah, sabar gitu. Ya. Terus kemudian ayat yang ke-18. Nah, ini nasihatnya, wala tusair khattaka linnasi wala tamsi fil ardi marha. Di sini jadi jangan tengadahkan pipimu atau memalingkan mukamu terhadap manusia lain. Bahasa Jawanya itu melengos gitu, Pak. Kalau melihat orang melengos. Kamu itu jangan memalingkan mukamu terhadap manusia. Aku nek delok kayak nggak seneng kok itu melengos ketemu.
Ayatnya kan nggak boleh. Terus kemudian wala tamsi fil ardi maroha, dan jangan berjalan di muka bumi itu dengan angkuh, dengan sombong. Ada yang berjalan di muka bumi dengan angkuh? Ya mesti ada ayatnya, ada mesti ada pelakunya. Angkuhnya gimana ya? Ya seperti itulah. Kan bisa dibayangkan sendiri. Kemudian innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, kan berarti individualis yang sombong itu sombong membanggakan diri. Allah tidak menyukai berarti gimana? Membenci. Ya. Cuma Allah bahasanya kan lembut. Allah tidak menyukai, tidak mengatakan benci itu enggak, tidak menyukai. Memang Allah santun. Bahasanya enak didengar gitu loh. Nah kita kan enggak, misalnya enggak suka segitu, aku benci sama kamu lah. Jadi Allah tidak menyukai. Bahasanya lembut, didengarkan enak. Ya. Terus kemudian ayat yang ke-19 lanjutannya ya. Waqsid fi masjika waqdud min sautik. Ina ankarol aswati la sautul hamir. Bersungguh-sungguhlah dalam perjalanan. Berjalan itu yang sungguh-sungguh, yang biasa saja lagi maksudnya. Rasa dadak digawe-gawe. Nek digawe-gawe nanti kamu kelihatan angkuh tadi, sombong. Nah, biasanya nek sing jalan digawe-gawe siapa? Kita pernah lihat? Pameran pakaian itu biasanya. Ya, jalannya kan nggak sesungguhnya itu. Coba kalau misalnya jalan begitu nanti disemprit, dibel terus sama yang pengendara sepeda motor. Jadi kan bersungguh-sungguh dalam perjalanan itu ya biasa-biasa, dan rendahkan dari suaramu. Ngomongnya jangan keras loh. Kamu di jalan kan ngomongnya keras seperti itu. Allah mengatakan rendahkan suaramu. Inan ankarol aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang dibenci adalah suara keledai. Lah, ini kan artinya Allah itu menggambarkan keras seperti seolah